Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan hilangkanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku. Anak-anak, ibu yang ada di rumah, yang ibu cintai dan ibu banggakan, yang tentunya sekarang kalian sedang mengikuti pesantren Ramadan di rumah masing-masing. Ibu harap semoga kalian di sana selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa di masa pandemi ini. Dan ibu harap semoga kalian tetap semangat dalam menjalankannya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan panjang umur. Tak lupa sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk membuat hari ini lebih berkah, mari kita bersama-sama untuk membacakan surah Al-Fatihah, surah Al-Falaq, surah Al-Ikhlas, dan surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini Ibu diamanahkan untuk menyampaikan materi pesantren Ramadan yang bertema mengenal Rasul Allah atau Rasul Ulul Azmi. Sebelumnya Ibu beritahukan dulu kepada kalian untuk menyiapkan alat tulis dan buku Ramadannya, dan kalian bisa mengikuti dan mendengarkan materi dari Ibu sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi dan Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan kebenaran dan membimbing umatnya ke jalan yang benar. Tentunya kita sebagai umatnya harus selalu mentaatinya. Para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah yang disebutkan dalam Al-Quran berjumlah 25. Masing-masing nabi dan rasul memiliki riwayat dalam menjalankan ajaran tauhid. Di samping itu,
Jumlah nabi dan rasul sebenarnya banyak. Akan tetapi ada sebagian yang tidak diceritakan di dalam Al-Quran. Tentu saja hal ini karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah surah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kami telah mengutus beberapa utusan sebelum engkau. Di antara mereka itu ada yang telah kami ceritakan kepadamu, dan ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu." Al-Mu'min 78. Kemudian nama-nama para nabi dan rasul di antaranya yaitu, mari kita bersolawat Nabi terlebih dahulu. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'i mursalin kulluhum mukramun. Salawat ke atas Nabi, sejahtera ke atas Rasul, nabi-nabi yang diutuskan mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khalimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Selanjutnya, di antara 25 nabi tersebut terdapat 5 rasul yang memiliki kelebihan yang istimewa sehingga kerap disebut ulul azmi. Ulul azmi yang artinya para nabi dan rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang sangat luar biasa. Lantas siapa saja nabi dan rasul yang diberi gelar ulul azmi? Ayo, di antara kalian pasti ada yang sudah mengetahuinya. Siapa saja kelima nabi tersebut? Oke, baiklah. Nama-nama nabi yang diberi gelar ulul azmi yaitu diantaranya 1. Nabi Nuh alaihi salam, 2. Nabi Ibrahim alaihi salam, 3. Nabi Musa alaihi salam, 4. Nabi Isa alaihi salam, 5. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita mudah mengingat para nabi ulul azmi, ada sebagian ulama yang menyebutnya dengan singkatan NIMIM, yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Selain memiliki sikap keteguhan dan ketabahan hati yang besar, para ulul azmi juga dikaruniai mukjizat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu mukjizat? Mukjizat merupakan sebuah kejadian di luar kebiasaan yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul dan Nabi-Nya untuk membuktikan atau membenarkan kenabiannya. Mukjizat-mukjizat tersebut diberikan kepada tadi yang pertama Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam mendapat mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa keselamatan saat terjadi banjir bandang. Pada zaman itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab banjir bandang bagi kaum Nabi Nuh yang mengingkari ajaran-ajaran yang dibawa beliau. Saat peristiwa banjir bandang terjadi, Nabi Nuh beserta para pengikutnya berhasil selamat karena berada di dalam bahtera yang sudah mereka buat sebelumnya. Mukjizat yang kedua diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim hidup pada zaman kekuasaan Raja Namrud, di mana saat itu banyak masyarakat yang masih menyembah berhala. Apa itu berhala? Berhala itu seperti patung, batu-batuan, ya, yang tidak seharusnya oleh umat Islam disembah. Tapi pada zaman itu, zaman Nabi kekuasaan Raja Namrud,
mereka banyak yang sesat, banyak yang menyembah berhala. Salah satu cara yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mencegah masyarakat agar tidak menyembah berhala ialah dengan menghancurkan berhala-berhala tersebut. Terang saja, hal itu membuat Raja Namrud marah dan memberi hukuman kepada Nabi Ibrahim dengan cara dibakar. Namun atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim dapat selamat dari panas api. Sebagaimana dalam surah Al-Quran yang artinya, bakarlah dia dan bantulah ilah-ilah kamu. Jika kamu benar-benar hendak bertindak, kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim tidak merasakan panasnya api, ya, walau beliau dibakar. Selanjutnya yang ketiga, Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizatnya berupa tongkat yang dapat berubah menjadi ular. Dan tak hanya itu, tongkat tersebut juga mampu membelah lautan merah menjadi sebuah jalan sehingga Nabi Musa dan para pengikutnya berhasil selamat dari kejaran Fir'aun. Kejaran Raja Fir'aun itu raja yang jahat yang mengaku sebagai Tuhan. Yang keempat, Nabi Isa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizatnya berupa dapat menyembuhkan orang-orang yang buta, kemudian dapat menghidupkan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Nabi Isa merupakan salah satu nabi yang masih hidup sampai saat ini. Nabi Isa lahir dari seorang ibu yaitu Siti Maryam tanpa perantara seorang ayah. Nah, kemudian yang kelima yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad merupakan nabi yang paling akhir. Lahir dari seorang ibu yang bernama Siti Aminah binti Wahab. Lahir pada tahun Gajah 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad terkenal dengan sosok yang jujur dan terpercaya. Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi pada umur 40 tahun. Kemudian mukjizat apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau? Di antaranya yaitu yang pertama, dapat membelah bulan menjadi dua. Peristiwa itu terjadi pada saat Rasulullah membuktikan kenabiannya. Pasalnya, pada zaman itu orang-orang kafir tidak mempercayai bahwa Muhammad SAW merupakan salah seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bisa memancarkan air dari jari kelingkingnya. Kemudian yang ketiga, kejadian Isra Mi'raj yang selalu kita peringati setiap tahunnya. Yang keempat, Al-Quran. Nah, Al-Quran itu merupakan mukjizat yang terbesar karena masih bisa digunakan oleh umatnya sampai sekarang. Mudah-mudahan kita semua tergolong kepada umatnya yang mencintai Al-Quran. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Materi pesantren Ramadan yang bisa Ibu sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kehilapan dari Ibu dalam menyampaikan materi ini. Daun pandan dalam rantang, hendak dibawa ke atas gunung. Bulan Ramadan telah datang, saatnya untuk banyak merenung. Anak Belanda pakai celana, hendak main burung dara. Dunia dilanda corona, moga corona usai segera. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Sekian dan terima kasih, ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.